Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد Ikhwan wa akhwat fillah, hadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini itu adalah waktu di mana kita bisa hadir di dalam majelis yang insya Allah dimuliakan Allah. Anak-anakku semuanya, dalam kehidupan kita, tanpa sedikit pun kita tidak melakukan satu dosa. Setiap saat, setiap dosa. Jadi dalam satu hari, dosa yang kita koleksi jauh lebih pentingnya untuk terus memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan taubat yang muncul dari dalam hati kita, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih menginginkan taubat itu dari diri kita ketimbang kita. Dalam sebuah firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum." Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menerima taubat-taubat kita. Akan hawa nafsunya, mereka jauh lebih menginginkan antamilu mailan 'azima, agar kita menyimpang sejauh-jauhnya. Dalam sebuah hadis qudsi di mana hadis ini Allah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun." Setiap kalian Itu siapa, Pak? melakukan kesesatan, melakukan sesuatu yang menyimpang. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah itu kepadaku. Uhdikum, maka niscaya aku akan memberikan hidayah itu kepada. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hambaku, sesungguhnya engkau senantiasa melakukan dosa dari malam ketemu pagi. Maka ketahuilah, aghfirudz dzunuba jami'an. Ketahuilah bahwa aku menghapuskan dan mengampuni semua dosa yang telah kalian lakukan. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, maka niscaya aku akan mengampuni. Anak-anakku semuanya,
nas tadi ya menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita bertaubat ketimbang mungkin diri kita sendiri ya. Namun anak-anakku semuanya, kesadaran taubat itu nggak bisa direkayasa ya. Tidak bisa dibuat-buat ya. Atau kesadaran taubat itu nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Hingga kesadaran itu harus muncul dari lubuk hati kalian yang paling dalam. Oleh karenanya jangan heran bila kemudian nasihat ini tidak akan mempan pada jiwa-jiwa yang keras hatinya. Ya. Lantunan ayat tentang anjuran bertaubat itu tidak akan mengena di dalam hati. Ya. Terutama hati-hati yang tidak mau membuka dirinya untuk bertobat kepada Allah. Ratusan ayat yang menyebutkan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin dia bisa hayati kalau dirinya tidak bisa kemudian memunculkan keinginan untuk taubat dari dalam lubuk hatinya. Ya. Oleh karenanya, anak-anakku semuanya, nasihat seperti apapun, ajakan seperti apapun, ya, bahkan mungkin ya, satu peristiwa yang Allah tujukan untuk mengingatkan dia untuk kembali kepadanya, mungkin bisa jadi tidak akan mendulang hikmah bila hatinya tidak mudah tersentuh, bila hatinya tidak lunak. Ya. Akan tetapi anak-anakku semuanya, hati yang lembut, ya, hati yang muncul keinginan taubat dari relung dalam hatinya yang terdalam, ya, maka jangankan sebuah nasihat, sebuah sindiran saja itu bisa mengundang keinginan dia untuk bertaubat hingga akhirnya menjadi baik. Anak-anakku semuanya, oleh karenanya merawat hati untuk bisa menangkap sinyal yang begitu sangat halus dari Allah Subhanahu wa taala untuk menginginkan kita menjadi baik, maka ini harus dirawat dengan banyak hal. Salah satunya adalah dengan doa. Karena doa, anak-anakku semuanya, adalah salah satu di antara sekian wasilah untuk kita bisa meminta agar Allah melembutkan hati kita, agar Allah memudahkan jalan kita untuk taubat kepadanya. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Putra akan mengkisahkan banyak kisah. Ya. Nanti kita akan lihat berapa cukup kisah yang akan Pak Putra sampaikan mengenai kelembutan hati orang-orang yang Allah inginkan untuk dia bertobat kepadanya. Bahkan satu peristiwa kecil saja bisa mengubah kehidupan seseorang. Dalam sebuah kisah, ya, bahwa Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, ketika itu beliau sedang berjalan di satu pinggiran kota Kufah. Kufah ini adalah satu wilayah di Irak. Dan Kufah ini pernah menjadi pusat pemerintahan Islam di masa Ali bin Abi Thalib. Ya, di masa kepemimpinan beliau menjadi khalifah, maka Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Nah, sebagaimana kota besar, ya, ada sisi positif dan banyak hal yang negatif. Maka sisi kelam kota Kufah ini, anak-anakku semuanya, terlihat di malam hari di mana banyak sekali orang-orang yang kemudian, terutama anak-anak remaja yang menghabiskan malam itu dengan meminum khamr. Suatu ketika kemudian Abdullah ibnu Mas'ud berjalan di malam hari, terutama di pinggiran kota Kufah. Maka kemudian dilihatlah ada sekumpulan anak muda yang sedang menikmati sebuah nyanyian dari seorang temannya.
alunan suara yang indah kemudian mengisi keheningan malam itu dan mereka begitu menikmati. Maka datanglah Abdullah ibnu Mas'ud. Dan ketika datang Abdullah ibnu Mas'ud pun kemudian berkata, alangkah indahnya suara ini bila digunakan untuk membaca Al-Quran. Alangkah indahnya suara ini bila digunakan untuk membaca Al-Quran. Satu sindiran halus. Abdullah ibnu Mas'ud tidak kemudian menceramahi para pemuda ini dengan ceramah dan ayat-ayat, tetapi hanya digunakan sindiran halus. Maka tiba-tiba si pemuda yang bernyanyi ini pun terdiam. Maka kemudian kesadaran ya, si pemuda ini kemudian bertanya kepada teman-teman. Di silent, di mute suaranya. Di silent ya. Dilanjutkan. Maka kemudian pemuda ini berkata kepada temannya, siapa tadi yang barusan menegur kita? Maka teman-temannya berkata, dia Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW. Apa yang dikatakannya tadi? Karena dia bernyanyi, si penyanyi ini. Maka teman-temannya berkata, alangkah indahnya suara ini bila digunakan untuk membaca Al-Quran. Maka kemudian pemuda ini pun berlari sambil menangis menemui Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian anak-anakku semuanya, Abdullah bin Mas'ud pun akhirnya memeluk pemuda ini. Dan kemudian pemuda ini pun menyatakan keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini bernama Zadan, ya. Salah seorang di antara para ulama yang menjadi periwayat dari hadis-hadis Abdullah bin Mas'ud. Anak-anakku semuanya lihat betapa sindiran halus bisa membuat hati yang lalai kepada Allah menjadi hati yang dipenuhi dengan keinginan untuk bertobat kepadanya. Hal ini juga sama. Mungkin kita tahu di antara para qari, para imam murattal yang sering kita dengarkan, ada satu sosok yang mungkin sosok ini sering kita dengarkan suaranya. Ya, dia adalah seorang pembaca Al-Quran dan seorang imam di Grand Mosque di Al-Kuwait. Namanya adalah Syekh Mishari Rashid, Gharib Muhammad Rashid Al-Athashi. Dia adalah seorang qari terkenal. Suaranya mungkin menghiasi banyak HP atau sarana gadget kita. Karena indahnya dia. Sedikit banyak yang tahu bahwa beliau sebelumnya adalah seorang penyanyi terkenal. Bahkan beliau pernah menelurkan satu judul lagu yang begitu sangat terkenal. Judulnya namanya Qalbi Asghir. Dan anak-anakku semuanya, perjumpaan beliau dengan hidayah pun sangat sederhana sekali. Dari hidayah ini kemudian membuat kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kehidupan lamanya. Suatu ketika beliau bercerita bahwa beliau bertemu dengan seorang temannya. Nah, temannya kemudian menyindir dengan sindiran halus, kan? Yang kemudian sindiran ini mengubah hidup dari seorang Mishari Rashid yang dulunya seorang penyanyi hingga dia menjadi seorang pembaca Al-Quran yang terkenal. Orang ini menyindir dengan bahasa yang halus sambil berkata, ya akhil karim, wahai saudaraku yang begitu aku cintai, Anda ini bagaimana? Saya dititipkan suara oleh Allah itu tidak sebagus Anda. Tapi saya masih bertanya kepada diri saya, bagaimana nanti Allah akan menghisap suara saya? Oleh karenanya saya gunakan suara saya yang tidak bagus itu untuk membaca Al-Quran.
Maka kemudian orang ini melanjutkan, engkau wahai saudaraku, engkau dititipi oleh Allah suara yang indah. Tidak semua orang memiliki keindahan suara sebagaimana yang kau miliki. Lantas apa yang nanti akan kamu jawab ketika Allah bertanya tentang titipannya tersebut? Maka kemudian seakan-akan ada kilat yang menyambar, maka tersentaklah seorang musyari rasid. Dari situlah kemudian dia tersungkur dan menangis. Dan mulailah dia belajar untuk membaca Al-Quran. Dia belajar dari banyak para ulama. Ya. Lihat, sindiran halus di hati yang lembut dan hati yang ingin dan mudah bertaubat kepada Allah. Maka itu akan merubah banyak hal dalam kehidupan seseorang. Kita lihat lagi dalam perjalanan seorang ulama besar. Anak-anakku semuanya, Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan bahwa ada seorang ulama besar di masanya, ya. Fudail bin Iyad di masa silam ini adalah seorang perampok, ahli maksiat yang luar biasa. Dia kerap kali beroperasi di antara daerah Abiwarda dan Sarakhas. Anak-anakku semuanya, suatu malam beliau hendak menemui seorang wanita yang dia cintai. Namun ayahnya dan orang tuanya tentu tidak mengizinkan. Terlebih statusnya yang begitu sangat dikenal sebagai seorang perampok. Maka akhirnya dia menemui gadis ini diam-diam dengan memanjat tembok belakang rumah sang gadis. Maka ketika dia berada di ujung pagar yang dia panjat itu, maka dia dengar lantunan firman Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisan tetangga sang gadis. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Wa ma nazzala minal haqq. Dan juga tunduk hati mereka kepada kebenaran yang turun kepada mereka. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Dan janganlah mereka kemudian seperti orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. Yang kemudian berlalu masa dan waktu yang panjang bagi mereka. Namun faqasat qulubuhum. Hati mereka malah semakin keras. Hati mereka malah semakin tidak tersentuh oleh hidayah. Qad bayanna lakum wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan di antara mereka adalah kemudian setelah itu menjadi orang-orang yang fasik. Maka anak-anakku semuanya, ya, ayat ini kemudian masuk ke dalam relung hati Fudail bin Iyad begitu sangat, dan bercucuranlah air matanya, dan dia belum beranjak dari atas pagar tembok rumah sang gadis. Maka kemudian anak-anakku semuanya, turunlah dia. Dia urungkan niatnya untuk bermaksiat di malam itu. Maka kemudian anak-anakku semuanya, berjalanlah dia, kemudian dijumpailah sebuah bangunan rusak. Dan beristirahatlah sambil merenung di malam itu di sebuah bangunan yang rusak itu. Maka di keheningan malam dan gelapnya malam, tibalah sekelompok rombongan yang lewat, yang juga berteduh dan bermalam di bangunan rusak itu. Mereka tidak tahu di dalamnya ada seorang Fudail bin Iyad yang begitu ditakuti.
dan dia seorang perampok yang terkenal sekali. Kemudian mereka bergumam sambil berkata, sementara bangunan ini kita tunggu sekali, baru kita kemudian pergi. Bisa jadi si Fudail itu dia berada di jalan arah kita. Mungkin dia sedang beroperasi malam ini dan hendak akan merampok orang-orang yang lewat jalannya akan kita. Udah, kita bermalam saja. Didengar suara itu oleh Fudail bin Iyad. Didengar kata-kata itu. Maka sambil dia mendengar, maka kemudian alam bawah sadarnya membawa dia untuk kemudian berpikir dan merenungi, ya Allah, ya, di malam ini ya, aku hendak melakukan kemaksiatan. Namun ternyata seluruh kaum muslimin hampir semuanya takut kepadaku. Takut akan perbuatanku. Maka kemudian anak-anakku semuanya, dari kejadian yang sangat halus ini membawa hati seorang Fudail pun menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga akhirnya dia menjadi seorang imam besar. Yang bahkan Al-Imam Zahabi mengatakan Al-Imam. Beliau Fudail bin Iyad ini adalah seorang imam besar. Al-Qudwa, orang yang sangat hadisnya, Syekhul Islam, dan dia adalah syekhnya kaum muslimin. Ya, jadi pujian para ulama itu mengalir deras. Tapi kita tidak tahu bahwa seorang Fudail bin Iyad memiliki masa lalu yang begitu kelam. Hidayahnya begitu sangat menyentuh sekali. Kisah berikutnya, seorang yang sangat terkenal sekali di masa beliau adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas, dari Ibnu Sirin. Dia adalah seorang yang bernama Malik bin Dinar. Anak-anak semuanya, Malik bin Dinar ini ya salah seorang yang lahir dari orang tua yang salah satunya adalah mantan budak atau hamba sahaya. Nah, Malik bin Dinar ini dalam sebuah riwayat disebutkan beliau adalah seorang syurutah, polisi. Tapi seorang syurutah yang suka meminum khamr. Buruk perilakunya. Dan kerap kali sering berlaku aniaya kepada kaum muslimin. Bergelimangnya maksiat, keburukan, ya, dan tidak segan-segannya menzalimi orang. Namun seketika kehidupan yang suram ini berhenti ketika dia menikahi seorang hamba sahaya, dan dari seorang wanita inilah lahir seorang putri yang dia cintai. Ya. Maka kemudian putrinya ini membuat dia kemudian lupa terhadap kehidupan lamanya. Hingga suatu saat kemudian hati kecil seorang Malik bin Dinar membawa dia untuk mengambil segelas air khamr, ya. Segelas khamr. Maka kemudian anak-anakku semuanya ketika dia hendak akan meminum, maka tiba-tiba datanglah putrinya yang masih kecil itu dan menumpahkan gelas yang berisi khamr itu di baju sang ayah. Dia tidak marah. Dan ini berulang kali. Setiap kali akan meneguk, putrinya datang dan ditumpahkan. Tapi seorang Malik bin Dinar tidak melihat itu sebagai sebuah isyarat dari Allah. Ya. Hingga akhirnya putri yang begitu sangat dia cintai ini meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika meninggal usianya 2 tahun dan ada yang menyebutkan usianya 3 tahun. Nama putrinya Fatimah. Maka disinilah kemudian awal terpuruknya kembali seorang Malik bin Dinar. Seakan-akan dia frustasi, mengalami kesedihan yang sangat karena kehilangan putrinya, maka kembali dia ke dunia hitam. Dia meminum khamr. Hingga satu malam, dia meminum khamr dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Dan dia ingin merasakan bagaimana akibat kalau dia minum khamr begitu sangat banyak sekali.
Anak-anakku semuanya, maka akhirnya terkaparlah dia karena banyaknya minum khamar dan dia tertidur, dan di dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpinya, anak-anakku semuanya, beliau mengkisahkan bahwa ia menjumpai seekor ular besar yang hendak menerkamnya. Terus kejar dia hingga akhirnya dia meminta tolong kepada seorang pria. Namun pria tua ini menolak karena dia cukup lemah untuk bisa menolong seorang Malik bin Dinar. Maka akhirnya terus berlari dan menjumpai tepi, di mana tepi ini penuh dengan lautan api. Akhirnya dia berjumpa lagi dengan pria tua tadi dan dia meminta tolong kembali. Maka kemudian pria tua ini hanya menunjukkan, coba kamu pergi ke gunung itu. Siapa tahu gunung itu bisa menyelamatkan kamu dari kejaran ular besar tadi. Maka kemudian dia berlari menuju gunung dan dia dengar teriakan, ya, anak-anak yang meneriaki, wahai Fatimah, lihat ayahmu, tolong ayah. Maka ketika dia mendengar suara itu, maka teralihkanlah Malik bin Dinar. Maka dia hampiri dan dia jumpai sosok putrinya. Ya. Maka kemudian dia peluk putrinya dan putrinya pun mengusir ular tersebut. Maka dia bertanya kepada putrinya, wahai putriku, ya, apakah gerangan ular tadi? Maka putrinya pun berkata, wahai ayahku, sesungguhnya ular tadi adalah amal buruk dan juga kemaksiatan yang telah engkau lakukan. Sementara pria tua tadi adalah amal baikmu. Namun amal baikmu tidak bisa menolongmu. Maka setelah kejadian itu kemudian bangunlah Malik bin Dinar dan bercucuranlah air matanya. Dan dia pun berazam untuk menjadi pria yang lebih baik. Dari situlah kemudian awal beliau meninggalkan dunia yang penuh dengan kemaksiatan dan beralih berkhidmah untuk umat. Anak-anakku semuanya, bisa di antara kita mendapatkan hal-hal seperti ini? Sangat bisa. Ya. Dengan kita merawat hati. Dan jangan segan-segan untuk berdoa kepada Allah. Ya. Tidak sulit untuk kita meminta kepadanya agar Allah lembutkan hati kita, agar Allah mudahkan hidayah, agar Allah lapangkan jalan kita menuju taubat kepadanya. Ya, sangat mudah. Ya. Dan ketika kita bertaubat, anak-anakku semuanya, maka jangan lupakan satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah doa yang begitu indah sekali. Doa ini di antara kita mungkin sangat sedikit yang menghafal, tapi bagus dan indah isinya. Allahumma anta rabbi, ya, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa astata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli la yaghfiru dzunuba illa ant. Anak-anakku semuanya, inilah yang disebut dengan istighfar. Hafalkan, dicari tahu, dan diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang yang Allah cintai. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anakku semuanya, selalu memerintahkan kita untuk bertaubat. Maka ambillah dan datangilah seruan Allah tadi. Semoga Allah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Assalamualaikum.